Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Gimana? Hari ini hadir semua nggak nih? Masya Allah. Baik, sebelum memasuki pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas dipersilahkan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum memasuki pelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Anissa, hadir nak? Baik, hadir. Yang kedua, ada Budi, hadir Budi? Hadir, Masya Allah. Baik, yang ketiga, ada Cika, Cika hadir? Baik, yang keempat, ada Dila, Dila hadir. Selanjutnya ada Emma, hadir. Baik, yang terakhir ada Zainal, ada. Baik. Baik, kita masuk kepada tahap selanjutnya. Kepada murid-murid sekalian, sebelum masuk kepada pembelajaran, adalah baiknya kita menyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya. Baik, bagi yang ingin memandu teman-temannya, dipersilakan. Baik, silakan maju nak. Silakan dimulai. Sebelum masuk kepada pembelajaran, adalah baiknya kita terlebih dahulu untuk literasi sejenak. Kepada anak-anak sekalian, Ibu berikan waktu kurang lebih 10 menit maksimal untuk melakukan literasi. Ini bahan bacaannya akan Ibu berikan. Silakan ketua kelas bagikan ke teman-teman yang lain. Baik, Ibu rasa sudah cukup ya literasinya. Kita masuki saja kepada tahap selanjutnya. Untuk anak-anak, Ibu akan memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai tujuan dari pertemuan kita hari ini. Namun, sebelum kita masuk kepada materi hari ini, Ibu ingin merefleksikan sedikit nih mengenai pertemuan sebelumnya. Masih ada yang ingat nggak nih pertemuan kemarin kita membahas mengenai apa? Pintar. Baiklah, hari ini kita akan membahas mengenai struktur tumbuhan, di mana Ibu harap nantinya setelah mempelajari ini, anak-anak bisa mengetahui mengenai struktur tumbuhan, kemudian mengetahui fungsi dari akar tumbuhan, kemudian mengetahui dari jenis-jenis akar, serta mengetahui dari fungsi dari setiap struktur tumbuhan yang ada. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai materi dari struktur tumbuhan. Namun kali ini pemaparan akan Ibu sampaikan melalui sebuah tayangan video. Anak-anak diharapkan untuk memperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai tumbuhan. Hal-hal yang akan kita bahas, yang pertama itu ada struktur tumbuhan, yang kedua ada fungsi dari akar, yang ketiga ada jenis-jenis akar. Disimak baik-baik ya anak-anak. Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang dapat makan, bergerak, tumbuh, bernapas, dan berkembang biak. Untuk segala aktivitas ini, tumbuhan dilengkapi dengan berbagai bagian yang memiliki fungsi tertentu. Bagian-bagian tumbuhan adalah akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji.
Bagian yang pertama yaitu akar. Akar itu jalannya masuk air dan makanan atau zat hara ke tumbuhan. Makanya akar berada di dalam tanah dan ujungnya beruncing supaya bisa menembus tanah. Di cabang-cabang akar ini terdapat rambut akar, di mana air dan zat hara masuk. Pada ujung akar ada tudung akar yang melindungi saat akar menembus tanah. Nah, akar tumbuhan itu berbeda-beda. Ada akar serabut dan ada akar tunggang. Nah, kalau akar tunggang itu seperti akar pohon mangga ini. Akarnya bercabang-cabang. Tiap cabangnya menjadi lebih kecil dari pokoknya. Akar tunggang biasanya dimiliki oleh tumbuhan yang bijinya berkeping dua atau dikotil, seperti kacang yang kalau kita buka bijinya bisa dipisahkan menjadi dua. Yang kedua, akar serabut. Akar serabut tidak memiliki akar pokok. Semua akarnya keluar dari pangkal tanaman. Ukuran cabang-cabangnya tidak berbeda-beda dan tidak mengecil. Akar serabut itu dimiliki tumbuhan yang bijinya berkeping satu atau disebut juga monokotil. Pohon pepaya yang itu termasuk tumbuhan berakar serabut. Kemudian kita masuk ke materi kedua yaitu fungsi akar. Yang pertama, fungsi akar adalah untuk menyerap bahan makanan seperti air dan zat hara. Lalu yang kedua sebagai pondasi. Yang ketiga sebagai alat pernapasan dan juga sebagai menyimpan bahan makanan seperti ubi dan bengkoang. Kita masuk kepada bagian tumbuhan yang kedua, yaitu batang. Batang terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu batang berkambium, batang basah yang lunak dan berair, serta batang rumput. Yang biasa kita lihat itu batang berkambium. Kambium itu bertumbuh keluar untuk membuat kulit kecoklatan seperti di pohon mangga tadi. Kambium juga bertumbuh ke dalam dan membuat batang bertambah besar. Selain itu, yang kedua ada batang basah yang lunak dan berair, seperti bayam. Yang ketiga ada juga batang rumput yang memiliki ruas-ruas dan sering berongga. Kemudian kita masuk kepada fungsi batang. Yang pertama, batang itu seperti saluran. Air dan zat hara yang diserap akar disalurkan ke daun. Lalu, sumber makanan di daun disalurkan ke bagian-bagian tumbuhan yang lain. Fungsi batang yang kedua yaitu batang juga menyangga tanaman untuk mencari cahaya matahari. Kemudian fungsi batang yang ketiga yaitu juga menjadi tempat penyimpan makanan, contohnya tanaman tebu. Kita masuk kepada bagian tumbuhan yang ketiga, yaitu daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang umumnya memiliki karakteristik datar, hijau, dan terletak di batang. Daun terdiri dari tangkai daun, helai daun, tulang daun, dan urat daun. Fungsi daun. Yang pertama sebagai tempat pembuatan makanan atau fotosintesis, dan yang kedua sebagai alat pernapasan tumbuhan dan tempat terjadinya penguapan. Kita masuk kepada bagian tumbuhan selanjutnya yaitu bunga. Bunga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama tangkai bunga, fungsinya untuk menghubungkan bunga dengan batang. Yang kedua kelopak bunga, fungsinya adalah untuk melindungi bunga ketika masih kuncup. Kemudian yang ketiga ada mahkota bunga, merupakan bagian berwarna cerah pada bunga yang berfungsi untuk menarik perhatian serangga agar membantu proses penyerbukan. Yang keempat ada benang sari, merupakan alat kelamin jantan pada bunga. Kemudian bagian bunga yang terakhir adalah putik, merupakan alat kelamin betina pada bunga. Fungsi dari bunga ini yang pertama adalah sebagai perhiasan pada tumbuhan. Yang kedua, sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan melalui proses penyerbukan. Penyerbukan sendiri merupakan peristiwa jatuhnya benang sari di atas kepala putik. Dari proses penyerbukan akan dihasilkan embrio atau anakan yang berkembang menjadi biji atau bakal buah. Kemudian, bagian dari tumbuhan yang terakhir adalah buah dan biji. Buah dan biji ini merupakan hasil dari proses penyerbukan antara benang sari dan putik. Biji terdapat dalam buah dan merupakan cikal bakal untuk individu baru. Fungsi buah dan biji. Yang pertama, buah berfungsi sebagai pelindung bagi biji dan tempat tumbuhan menyimpan cadangan makanan. Yang kedua, biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif atau kawin pada tumbuhan. Sekian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga anak-anak semua bisa paham ya. Baik, dari pemaparan materi yang sudah Ibu jelaskan dalam video tadi, apakah ada anak-anak yang ingin bertanya?
Wah, iya, silakan. Budi, silakan Budi. Oke, sampaikan nak pertanyaanmu. Iya, bagus. Terima kasih atas pemberian pertanyaannya nak ya, sudah sangat bagus pertanyaannya. Nah, siapa nih yang ingin menjawab pertanyaan dari Budi? Nah, Budi ini ingin tahu nih, apa aja sih Bu katanya contoh dari tumbuhan-tumbuhan lain yang memiliki akar serabut dan akar tunggang selain yang disebutkan dalam video tadi. Siapa nih yang berani ngejawab? Baik, Anissa, bisa jawab Anissa? Iya, coba nak, coba. Dicoba aja nggak apa-apa. Iya, bagus. Iya, bagus. Baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan sedikit ya mengenai pertanyaan dari Budi tadi yang menanyakan apa aja sih contoh dari tumbuhan lain yang memiliki akar serabut dan akar tunggang. Baik, sebelum Ibu jelaskan mengenai contohnya, Ibu akan menjelaskan sedikit nih mengenai apa sih perbedaan yang paling mencolok dari akar tunggang dan akar serabut. Nah, perbedaannya itu, kalau akar serabut itu dia ukurannya kecil-kecil ya, tapi banyak, nggak ada akar-akar yang berukuran besar. Semuanya itu akar kecil yang langsung masuk ke dalam tanah. Sedangkan kalau akar tunggang itu kebanyakan terdiri dari ada akar besar. Nah, di akar besar itu tumbuh lagi akar-akar kecil. Karena itulah disebut akar tunggang. Baik, mengenai contoh-contoh dari tumbuhan yang memiliki akar serabut ya. Yang pertama itu ada di akar pohon jagung, kemudian ada di salak, ada di akar bawang merah, akar bawang putih, kemudian ada pada akar jahe. Sedangkan untuk tumbuhan yang memiliki akar tunggang biasanya terlihat pada seperti pohon durian, kacang panjang, kacang tanah ya, kacang hijau, kemudian juga ada pohon beringin. Baik anak-anak, karena pertanyaan dari Budi sudah terjawab, selanjutnya Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok ya. Kelompok pertama akan membahas mengenai struktur akar. Yang kedua akan membahas mengenai jenis-jenis akar. Yang ketiga akan membahas kelompok yang ketiga itu akan membahas mengenai fungsi atau kegunaan dari masing-masing struktur akar. Kenapa Ibu membagi ke kalian dalam kelompok-kelompok ini? Karena Ibu ingin melihat keaktifan kalian serta kreatif kalian dalam mengembangkan materi yang sudah ada. Ibu harap anak-anak sekalian mengembangkan segala imajinasi kalian ke dalam materi kali ini. Buatlah tugas ini secara semenarik mungkin. Nantinya Ibu akan memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi atau hasil yang sudah didapat dari topik yang sudah disediakan. Baik, Ibu rasa sudah cukup ya anak-anak. Kita masuk kepada sesi selanjutnya, yaitu kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah didapat dari topik yang diberikan. Baik, kelompok pertama silakan maju. Wah, luar biasa sekali ya penampilan materi dari kelompok pertama. Baik, kita lanjut kepada kelompok kedua. Baik, silakan maju nak. Masya Allah, penampilan yang luar biasa ya. Kemudian kita masuk kepada kelompok yang terakhir. Nah, kelompok terakhir silakan maju. Baik. Wah, juga sangat luar biasa ya. Sangat hebat anak-anak hari ini dalam melakukan presentasinya, sangat kreatif ya. Baik, kita lanjut kepada sesi selanjutnya, yakni pemberian pertanyaan kepada anak-anak. Dari pemaparan teman-teman tadi, masih ada nggak sih pertanyaan
ataupun hal yang ingin kalian tanyakan kepada teman-teman ataupun kepada ibu sendiri. Silakan anak-anak. Baik, jika memang sudah tidak ada lagi yang bertanya, anak-anak, ibu akan memberikan kalian PR sedikit ya. Ibu harap PR ini nantinya bisa memberikan pengetahuan lebih kepada anak-anak sekalian, dan ibu harap semoga soal ini kalian kerjakan dengan jujur ya. Baik, ibu akan membacakan pertanyaan yang pertama. Yang pertama itu adalah, tolong sebutkan bagian-bagian apa saja yang termasuk dalam struktur tumbuhan. Yang kedua, apa saja jenis-jenis dari akar tumbuhan? Yang ketiga, apa saja tumbuhan yang termasuk memiliki akar serabut? Kemudian yang keempat, apa saja tumbuhan yang memiliki akar tunggang? Soal yang terakhir, tolong sebutkan apa saja kegunaan dari daun. Baiklah, untuk anak-anak, ibu rasa untuk hari ini cukup sekian ya pesan ibu untuk anak-anak sekalian. Ketika pulang nanti jangan lupa mengerjakan PR-nya ya, dan jangan lupa banyak-banyak istirahat, dan juga jangan terlalu banyak bermain, perbanyak aktivitas di rumah, serta ibu harapkan anak-anak sekalian tetap menjadi anak-anak yang aktif dan ceria ya. Baik, untuk materi selanjutnya atau materi yang akan kita bahas di minggu depan itu adalah mengenai materi fotosintesis. Baik, selanjutnya kepada ketua kelas, ibu harapkan untuk memimpin kembali doa sebelum kita beranjak pulang ya. Kepada ketua kelas dipersilahkan. Baik, alhamdulillah, ibu akhiri saja ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.